jangan mau rugi. Mintanya jangan hajat-hajat kecil. Ya, mintanya jangan hajat-hajat kecil doang. Mintanya jangan mudah-mudahan tahun ini transferan dari suami naik. Itu hajat kecil. Hajat kecil. Mudah-mudahan bisa ganti handphone yang baru gitu, hajat kecil. Hajat kita yang besar nih, bersihnya hati, bagusnya hati, dikaruniakan nikmatnya ibadah, teman-teman. Gak kepengen apa? Ya Allah, pengen banget saya mah. Gimana tuh pengen punya sujud yang ada rasanya. Pengen punya ruku yang ada rasanya. Pengen punya takbir Quran yang ada rasanya. Pengen punya zikir solawat yang ada rasanya. Pengen punya ibadah-ibadah dengan kelezatan rasa yang Allah SWT berikan kepada hamba-hamba tercinta di sisinya. Mereka tuh sampai bilang Allahumma adzikna barda afwik wa halawata munajatik. Itu doanya para ulama tuh. Saudaraku sekalian, mereka gak minta nikmatnya makanan. Tapi mereka bilang, ya Allah rasakanlah kepada kami sejuknya ampunanmu. Rasakanlah kepada kami kelezatan bermunajat denganmu. Kelezatan bermunajat denganmu. Kelezatan membaca firman-firmanmu. Kelezatan sholat menghadap padamu. Kelezatan ibadah saat namamu ada dalam lisanku ya Allah. Para ulama tuh bahkan ada di antara mereka yang bilang, saya kalau lagi puasa gak berani baca Quran siang hari. Saya baca Qurannya malam aja dah kalau lagi puasa. Kenapa gitu? Soalnya saya kalau lagi baca Quran enak banget rasa mulutnya sampai saya takut itu ngebatalin puasa saya. Enak banget rasanya, manis banget, gurih banget, enak banget di mulut saya sampai saya khawatir itu dapat membatalkan puasa saya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada kelezatan-kelezatan yang lain yang membuat seseorang kalau sudah merasakan kelezatan yang itu akan ngelihat bahwasanya kelezatan duniawi sifatnya plastik, kaleng-kaleng doang, gak seberapa. Katanya Sayyidah Robiah Al-Adawiyah, andai kenikmatan yang Allah bagi kepada sehelai lembar rambut saya, Allah bagikan kepada seluruh yang ada di atas muka bumi ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak dari senangnya. Saudaraku sekalian, Sayyidina Fudail bin Iyad atau Sayyidina Ibrahim bin Adham, dulunya anaknya raja, bergelimangan harta, tapi gak pernah bisa tidur. Susah mau tidur, susah. Ngerasain nikmatnya makanan udah susah. Semua makanan disiapkan, disediakan, semuanya rasanya biasa-biasa aja. Susah buat dapat senang. Satu hari dari atas kamarnya dia ngelihat seorang gembel, seorang gelandangan gitu, kelihatan kayak darwis gitu ya, pengelana, seorang pengelana gitu, masuk ke area kebunnya dia, kemudian dibuka kisra, jaraknya agak cukup dekat untuk beliau tahu apa yang dikerjakan sama si pengelana ini. Dia buka kayak plastik gitu, dikeluarin ada remehan roti, dia cocolkan, ada air mengalir di situ, dicocolin ke situ, dia makan, dicocolin di situ, dimakan, habis itu dia ambil airnya. Dia minum, enak kayaknya dia. Habis itu tiduran di bawah pohon, tidur nyenyak banget. Di atas tempatnya, iri setengah mati sama si pengelana ini, sama si darwis ini. Dia kemudian panggil orang, tolong panggilkan orang tersebut kalau dia bangun. Dia bangun, tanya sama anak raja ini, putra mahkota. Dia bilang, Pak saya mau nanya sama Bapak. Bapak tadi masuk ke sini lapar Pak? Iya. Terus Bapak makan apa tuh tadi? Remahan roti, sisaan roti yang ditinggalin orang. Dia bilang, Bapak kenyang makan itu? Kenyang. Habis itu Bapak haus? Dia bilang, saya haus.
Saya minum tuh dari air yang ngalir di taman kamu itu. Seger Pak, enak, enak. Terus Bapak, saya ngantuk, kena angin. Bapak tidur, enak banget, nyenyak banget. Dia bilang, Bapak walaupun miskin, Bapak tetap hidupnya senang ya. Siapa bilang saya miskin? Oh, siapa bilang saya miskin? Nak? Dia bilang saya nggak miskin. Khubzun wa ma'un wa dhillu. Hadhan na'imul ajallu. Jahattu ni'mata rabbi in qultu ana mugillu. Saya punya roti, saya punya air, saya punya naungan buat tidur. Ini adalah nikmat yang gede dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kufur nikmat kalau saya bilang saya miskin. Saya punya segalanya. Kenapa saya bisa bilang saya miskin? Malam harinya sang anak raja ini kabur dari kerajaan dan tidak pernah kembali. Dia memilih untuk menjadi seorang abid, memilih menjadi seorang ahli ibadah pada Allah SWT. Tiap dikenal sebagai seorang wali, doanya mustajab di satu tempat, kabur dari tempat yang lain, pergi ke tempat yang lain di mana beliau nggak dikenal. Terus seperti itu sepanjang hidupnya sampai dengan meninggalnya, teman-teman saudara sekalian. Beliau ini pernah bilang, andai raja-raja tahu kenikmatan yang Allah berikan kepada kami, para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya, niscaya mereka akan membunuh kami karena iri. Andai mereka tahu. Jadi saudara sekalian, ada banyak kenikmatan-kenikmatan besar yang seharusnya kita lebih prioritas untuk minta itu pada Allah. Kelezatan beribadah, kenikmatan munajat, kesenangan membaca Al-Quran, kesenangan mendengarkan kajian dan lain sebagainya gitu ya. Dengan mendengarkan kebaikan-kebaikan, perlu kita minta sama Allah SWT. Mungkin kalau kita ini dikasih rasanya, nikmatnya tahajud, kita nggak keberatan lagi buat tahajud. Mungkin kalau sama Allah dikasih kita nih kenikmatannya baca sholawat, kita nggak akan lagi ngerasa berat buat baca sholawat. Mungkin kalau sama Allah kita ini dikasih kenikmatannya baca Al-Quran, kita nggak akan males lagi baca Al-Quran, bukan begitu? Maka mintalah. Mintalah, kalau kamu tertarik mintalah. Ada banyak hal yang perlu untuk kita minta pada hari Arafah, sebagai hari di mana doa-doa kita mustajab. Dan lebih daripada itu semuanya, tentu kita minta dijauhkan dari dosa,